Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Channel, channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan menghadapi PPPK 2023. Kali ini kita akan hadir lagi untuk memberikan pembahasan tentang soal-soal yang diperkirakan nanti akan muncul di PPPK 2023 ini. Tentunya soal-soal ini didasarkan pada juknis terbaru dari PPPK yang dikeluarkan oleh Permenpan RB gitu ya teman-teman ya. Oke, tanpa berlama-lama silakan teman-teman simak penjelasannya sebagai berikut. Kita mulai dari yang pertama, pada saat diskusi di kelas, Imron memberikan pendapat terhadap permasalahan yang sedang dibahas. Nah, ketika Anna berargumen, Imron memberikan beberapa saran. Perilaku Imron tersebut merupakan apakah A, hak anak di rumah, B, hak anak di sekolah, kewajiban anak di sekolah, kewajiban dan hak anak di rumah, atau kewajiban dan hak anak di sekolah. Oke, teman-teman, di sini yang menjadi fokus adalah uh, menyampaikan pendapat. Jadi, menyampaikan pendapat itu termasuk hak atau kewajiban atau dua-duanya. Nah, kalau menyampaikan pendapat itu hak teman-teman, hak berpendapat. Nah, situasinya di sini adalah di rumah, di sekolahan ya. Nah, situasinya di sini adalah di sekolahan. Maka yang karena di sini di diskusi di kelas ya, bukan di rumah ya, maka itu pasti lingkupnya adalah di sekolah gitu ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah hak anak di sekolah. Berikutnya contoh sikap yang mendukung integritas nasional. Integritas itu integritas nasional itu ya bisa diartikan sama dengan integrasi nasional, yaitu upaya penyatuan gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau integrasi nasional itu proses penyatuan berbagai suku, agama, budaya, daerah berbeda-beda menjadi satu kesatuan bangsa Indonesia yang utuh dan berdaulat. Nah, integrasi nasional itu tujuannya adalah mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, ya, keberlangsungan bangsa Indonesia, sebuah negara yang berdaulat dan mandiri. Itu integrasi nasional gitu ya. Jadi contoh kira-kira yang sikap yang sesuai dengan integritas nasional atau integrasi nasional itu yang mana? Oke ya. Tapi yang jadi fokus di sini adalah bidang sosial, teman-teman, ya, bidang sosial. Kita analisa langsung pilihan gendanya. Yang A, memiliki kepedulian terhadap budaya leluhur, berarti itu bukan sosial tapi budaya. Mencintai produk dalam negeri itu ekonomi. Peduli terhadap daerah terdampak bencana, ini sosial, teman-teman ya. Anti terhadap gaya westernisasi itu budaya. Bertanggung jawab terhadap budaya sendiri juga budaya. Maka jawaban yang paling tepat opsi C ini, teman-teman ya. Teman-teman itu harus benar-benar teliti soalnya itu. Kadang kita bacanya serampangan, kemudian di situ yang paling bagus yang mana kan gitu. Padahal di situ mudah sekali soalnya ya teman-teman. Hanya bidang sosial itu saja gitu ya. Cermatilah beberapa kalimat berikut. Satu, ayahnya seorang atlet. Aini bercita-cita menjadi apotek. Teknik penulisan sudah benar, jangan lupa membeli cindera mata. Sekarang semua sudah diatur. Ini yang kira-kira sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI ya. Itu yang mana? Yang dulunya EYD teman-teman ya. Sekarang PUEBI gitu ya. Oke, atlet, kita lihat yang atlet dulu. Atlet itu salah ya teman-teman, itu tidak baku. Yang benar adalah atlet. Maka ada istilah atletik, bukan atletik ya, atletik. Ya, kalau teman-teman itu apa namanya sering lupa atau ragu, itu cari kata lainnya. Misalkan atlet ya, atletik tidak ada, adanya atletik gitu ya. Maka yang benar ya atlet itu gitu ya. Berikutnya adalah apotek ya. Apotek, apakah apotek atau apoteker, apotik apa apotek yang baku nih ya. Yang benar adalah apotek ya. Nah, kalau apotik itu tidak baku, teman-teman. Nah, buktinya apa? Ada istilah apoteker, bukan apotiker, gitu kan gitu ya. Nah, itu caranya melihat itu baku atau tidak baku itu dari kalimat lain atau kata lain, ya, kata lainnya bisa juga, gitu ya. Kemudian teknik, teknik itu teknik atau teknik. Yang benar adalah teknik, ya teman-teman ya. Ini dah benar. Jangan lupa membeli cindera mata atau cindera mata. Yang benar adalah cindera ya. Ini salah ya. Kemudian sistem atau sistem. Ya, yang benar sistem ya, sistematik ya. Berarti bukan sistematik ya, sistem yang benar. Maka jawaban yang paling tepat adalah 2, 3, 5. Kanker leher rahim adalah jenis kanker yang saat ini menduduki peringkat tinggi di Indonesia. Untuk mendeteksi gejalanya maka harus dilakukan pemeriksaan dini.
kosakata yang tepat untuk menggantikan kata yang dicetak tebal pada kalimat tersebut adalah titik-titik, gitu ya. Mendeteksi gejala maka dilakukan pemeriksaan dini ya. Pemeriksaan dini itu artinya apa, gitu ya. Untuk khusus kanker leher rahim, gitu ya. Kita lihat ya istilah-istilahnya, istilah atau kosakatanya berhubungan dengan kedokteran, gitu ya. Kalau endoskopi itu teman-teman apa? Endoskopi itu sebenarnya adalah prosedur medis untuk melihat organ dalam menggunakan alat endoskop, ya. Selang dikasih kamera itu ya supaya bisa melihat di bagian dalamnya. Itu endoskopi. Anestesi itu biasanya namanya adalah bius, gitu ya. Bahasa kedokterannya atau bahasa kesehatannya adalah anestesi. Injeksi itu suntik teman-teman ya. Suntik ya. Pap smear itu biasanya untuk kanker leher rahim, itu pemeriksaan dini ya. Vaksin itu memasukkan antigen atau mikroorganisme yang dinonaktivasi atau inaktivasi atau dilemahkan, gitu ya teman-teman ya. Jadi yang hubungannya dengan kanker leher rahim pemeriksaannya namanya pap smear. Perhatikan teks berikut, saya bacakan dulu teksnya, teman-teman sambil juga membaca gitu tentunya. Pembelajaran pada masa COVID-19 tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka karena beresiko sulitnya warga sekolah dalam menerapkan protokol kesehatan melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjadi salah satu penyebabnya. Pembelajaran bisa dilakukan dengan alternatif lain dengan memanfaatkan jaringan internet. Dengan jaringan internet dan media elektronik, guru dan peserta didik bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh dengan bantuan dan pengawasan orang tua. Nah, berdasarkan teks, apa dampak yang akan terjadi jika COVID berpanjangan ya? Tapi ini pertanyaannya adalah terkait dengan teksnya teman-teman ya. Jangan punya pemikiran yang lain. Kita fokusnya ke teksnya karena teksnya disediakan gitu ya. Kita lihat yang A, pemanfaatan teknologi merata di seluruh wilayah. Ini kalau dalam teks itu tidak secara eksplisit terlihat gitu ya teman-teman ya. Karena jaringan internet itu belum tentu di seluruh Indonesia ada kan gitu ya. Yang B, peran guru di sekolah tergantikan oleh orang tua. Ini tidak ada ya. Di sini tidak menggantikan tapi dengan dibantu pengawasan orang tua. Jadi tidak mungkin tergantikan peran guru itu. Yang C, prestasi hasil belajar peserta didik akan semakin menurun. Di sini juga tidak ada. Pada teks tidak ada keterangan tentang itu secara implisit maupun eksplisit, tidak ada gitu ya. Kerjasama antar guru dan orang tua peserta didik meningkat. Nah, ini ada teman-teman ya. Karena di situ peran orang tua sangat penting untuk membantu guru di rumah, mengawasi juga ya, mengawasi siswanya selama belajar. Jadi kerjasama ini benar gitu ya teman. Peserta didik bisa kehilangan kesempatan belajar lebih besar. Ini juga tidak ya, karena terbukti bahwa pembelajaran itu bisa dilaksanakan secara daring atau dalam jaringan ya, melalui media elektronik dan internet ya teman-teman. Jadi yang paling tepat adalah opsi D. Contoh peralatan yang memodifikasi cahaya matahari menjadi listrik. Oke, kita lihat ya, lampu mobil. Lampu mobil itu biasanya dari aki ya teman-teman. Lampu mobil itu dari aki, itu biasanya energi listriknya hasil aki ya, kimia menjadi listrik itu aki. Ya, listriknya diubah menjadi cahaya. LCD proyektor ini juga listriknya diubah menjadi cahaya. Menjemur pakaian itu cahaya matahari menjadi panas gitu ya. Kemudian lampu tenaga surya. Lampu tenaga surya itu biasanya cahaya menjadi listrik ya. Lampu tenaga surya gitu ya. Jadi cahaya kemudian menjadi listrik, kemudian diubah menjadi cahaya lagi kan gitu ya. Pengering rambut itu listrik menjadi panas gitu ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Oke, soal berikutnya ini nanti teman-teman akan disajikan satu gambar gitu ya. Kemudian diberikan suatu deskripsi soalnya ya, yang lumayan panjang gitu ya. Ini mirip-mirip dengan soal-soal literasi, modelnya seperti ini teman-teman. Ada gambarnya, kemudian ada teksnya gitu ya, yang agak panjang gitu ya. Kemudian teman-teman akan diminta menyimpulkan atau pertanyaan sejenisnya gitu ya. Oke, kita bacakan dulu, ini ada gambar di situ. Kemudian berdasarkan gambar di atas, Pak Agus sebagai seorang petani menyimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab pencemaran air sungai adalah limbah cair pabrik, aktivitas pertanian dengan penggunaan pupuk kimia yang tidak terkontrol,
dan aktivitas mencuci pakaian yang limbahnya dibuang ke sungai. Jadi ada 3 yang diamati oleh seorang petani. Ya, Pak Agus ini mengamati ada 3. Ya, tadi saya ulangi lagi, ada limbah dari pabrik, kemudian limbah kimia dari pupuk kimia, kemudian yang ketiga adalah limbah rumah tangga yang mencuci pakaian yang limbahnya dibuang di sungai. Oke, berdasarkan hal tersebut maka sebaiknya Pak Agus untuk menangani limbah. Jadi proses menangani limbah yang paling tepat itu yang mana gitu ya. Mengajak warga untuk memprotes pabrik yang membuang limbah ke sungai. Ini tentu saja kurang tepat gitu ya. Menulis artikel tentang bahaya pencemaran lingkungan terhadap hasil pertanian ini juga kurang tepat. Mengajak warga memanfaatkan limbah menjadi pupuk organik buatan ini juga tidak tepat. Melaporkan pemilik pabrik pada pihak berwajib ini juga tidak tepat. Ya. Mengajak warga untuk berhenti mencuci pakaian di sungai. Nah ini yang paling tepat. Berdasarkan teks gitu ya. Karena salah satu pencemaran itu akibat air deterjen atau air deterjen itu menjadi limbah untuk sungai gitu ya teman-teman. Cocok dengan deskripsinya. Berikutnya teman-teman di situ ada gambar, itu kelihatannya adalah tembok sekolah kemudian dicoret-coret kan gitu ya. Gambar tersebut menunjukkan adanya fenomena banyak coretan yang mengurangi keindahan yang ada di tembok. Tindakan yang harus dilakukan guru untuk menangani hal tersebut adalah gitu ya. Hal bijak apa yang bisa dilakukan guru dalam menghadapi fenomena seperti ini, mencoret-coret tembok, apalagi tembok sekolah gitu ya. Yang A, membersihkan coretan yang ada sepulang dari bekerja dengan mengajak anggota keluarganya. Ini status guru sebagai pendidiknya ya lumayan lah sebagai teladan, tapi kurang kelihatannya ya. Yang B, memberi teguran kepada siswa ya, teguran seandainya ada siswa yang melakukan coretan, ini juga bagus teguran. Tapi kurang kreatif gitu ya. Yang C itu menanamkan hidup bersih, indah dan mengajak siswanya melakukan kebersihan lingkungan sekitar. Nah ini ya, yang C ini bagus ya, menanamkan hidup bersih dan indah. Ya, menjaga keindahan, menjaga kebersihan gitu ya. Itu ditanamkan dulu sikapnya, sikapnya ditanamkan dulu, karakternya ditanamkan dulu. Nah, kemudian bagaimana cara menanamkan karakter tersebut? Ya siswanya diajak untuk melakukan kebersihan lingkungan itu. Yang C ini bagus sekali, kita kasih centang dulu. Membuat artikel terkait kebersihan lingkungan dan dibagikan kepada guru dan semua murid. Ini kurang ya. Melaporkan pada dinas ini juga kurang. Jadi yang paling bagus memang sebagai pendidik ya harus mendidik siswanya, mendidiknya berupa pendidikan karakter, kemudian juga actionnya juga ada. Jadi bersama-sama dengan siswa membersihkan lingkungan sekitar. Cara yang tepat untuk mencegah jatuh pada saat berjalan di tempat licin. Yang A, memperbesar gaya gesek, memperkecil gaya gesek, memperbesar gaya sentuh, memperluas alas kaki, atau mempersempit alas kaki. Oke, ini terkait dengan gaya gesek teman-teman. Saya jelaskan dulu supaya teman-teman paham nanti implikasinya seperti apa. Ya. Yang pertama, ini cara memperkecil gaya gesek. Jadi gaya gesek itu bisa diperkecil atau pakai pelumas. Nah, kalau kita tadi hubungannya dengan agar tidak terjatuh, pakai pelumas kan jatuh. Jadi tidak mungkin memperkecil gaya gesek kan teman-teman ya. Yang kedua, memperkecil luas permukaan benda. Yang ketiga, memberikan roda gitu ya. Yang keempat adalah memperhalus permukaan benda. Ini semakin halus, semakin licin ya, semakin gaya geseknya semakin kecil. Jadi ini cara untuk memperkecil gaya gesek. Nah, kalau dari sini kita lihat ya tadi ya. Kalau berarti supaya tidak jatuh itu jangan memperkecil gaya gesek. Apalagi menggunakan pelumas gitu ya, nanti malah jatuhnya lama gitu ya. Kemudian yang kedua adalah memperbesar gaya gesek. Apa hubungannya dengan soal tadi? Nanti kita lihat ya. Membuat corak kasar pada permukaan benda. Ya seperti ban ya. Ban itu dibuat corak kasar supaya gaya geseknya semakin besar, supaya tidak mudah tergelincir gitu ya. Melapisi permukaan benda dengan karet. Misalkan kita memakai sendal, kan berbahan alasnya karet itu supaya tidak mudah jatuh. Termasuk salah satu cara untuk memperbesar gaya gesek itu ya. Yang ketiga, memperluas bidang permukaan. Semakin luas bidang permukaannya, semakin banyak gaya geseknya. Dari sini kita bisa lihat ya, ternyata mencegah jatuh pada saat berjalan itu harus memperbesar gaya geseknya. Itu ya.
Soal berikutnya, ini tentang ASEAN teman-teman. ASEAN banyak sekali muncul, jadi teman-teman harus fokus juga baik kerjasamanya atau soal-soal yang lain gitu ya. Berikutnya beberapa manfaat dari ASEAN adalah para anggotanya tidak ada peperangan, negara aman, serta relasi kerjasama yang teratur antar anggota, memperjuangkan HAM, meningkatkan pemberian beasiswa bagi peserta didik dari negara-negara anggota. Manfaat ASEAN yang mencerminkan bidang politik dan keamanan. Politik keamanan. Jadi kita analisa A sampai E ini yang dua-duanya ada, baik politik maupun keamanan. Oke ya. Menjalin kerjasama di bidang pembangunan percepatan kemajuan ekonomi, jelas ekonomi ini ya bidangnya. Wadah memperjuangkan kepentingan nasional, ini biasanya politik gitu ya. Stabilitas perdamaian keteraturan, ini politik dan keamanan karena stabilitas hubungannya. Gitu ya. Perdamaian itu hubungannya dengan keamanan. Sebagai anggota yang memperjuangkan hak asasi manusia, ini HAM. Gitu ya. Mendayagunakan aparatur negara dengan baik, ini bidang politik gitu ya, dan tata negara tentunya. Politik dan tata negara ini kurangnya. Kasih sendirilah teman-temannya. Ini politik tata negara yang ini. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Indonesia memiliki keberagaman budaya, salah satunya adalah bahasa daerah. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan bahasa daerah sebagai aset kekayaan budaya bangsa adalah titik-titik. Bagaimana cara melestarikannya? Kita lihat analisa ya. Analisanya nanti aja lah. Kita lihat pilihan gandanya dulu. Menetapkan bahasa daerah sebagai bahasa resmi di sekolah, menggunakan bahasa daerah pada acara-acara hari besar nasional, membiasakan bahasa daerah sebagai sarana komunikasi di rumah, menugaskan peserta didik membuat semua tugas dalam bahasa daerah, menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar resmi di sekolah. Oke, kalau kita lihat dari A sampai ini teman-teman harus bisa membedakan itu fungsi bahasa daerah apa itu fungsi bahasa negara, ya teman-teman. Jadi gini teman-teman. Jadi ada fungsi bahasa Indonesia khusus untuk bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Ini fungsinya nanti harus dilakukan gitu ya. Selain itu boleh kita menggunakan bahasa daerah. Apa saja rambu-rambunya harus pakai bahasa Indonesia. Yang pertama itu bahasa resmi kenegaraan, baik pidato, upacara dan lain-lain itu pakainya bahasa Indonesia. Wajib, tidak boleh pakai bahasa daerah. Itu batasannya. Yang kedua, batasan kedua adalah bahasa pengantar di dunia pendidikan. Jadi dalam pembelajaran, tugas, mencatat dan lain-lain itu pakainya bahasa Indonesia, teman-teman. Itu ya. Kemudian alat perhubungan pada tingkat nasional ya. Komunikasi secara nasional gitu ya. Biasanya untuk kepentingan perencanaan pelaksanaan pembangunan itu semuanya menggunakan bahasa Indonesia. Itu rambu-rambu ketiga. Rambu-rambu keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, ini pembuatan jurnal, artikel dan lain-lain itu pakai bahasa Indonesia. Selain dari ini boleh pakai bahasa daerah. Itu rambu-rambunya begitu. Nah, kalau kita lihat ya, yang A, menetapkan bahasa daerah sebagai bahasa resmi di sekolah tidak boleh karena di sekolah itu termasuk kedinasan. Jadi harusnya pakai bahasa negara, bahasa Indonesia. Menggunakan bahasa daerah pada acara-acara hari besar nasional ini juga kedinasan. Harusnya pakai bahasa Indonesia. Membiasakan bahasa daerah sarana komunikasi di rumah ini boleh-boleh saja kalau komunikasi di rumah ya. Ini boleh-boleh saja. Menugaskan peserta didik membuat semua tugas bahasa Indonesia. Nah, ini tugas dalam dunia kependidikan harusnya pakai bahasa Indonesia. Menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar resmi di sekolah. Pengantar resmi pembelajaran di sekolah itu tidak boleh pakai bahasa daerah tapi pakai bahasa Indonesia gitu ya. Maka jawaban yang paling tepat opsi C. Berikutnya, perhatikan Presiden Republik Indonesia berikut dari Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono atau Joko Widodo nomor 7-nya. Berdasarkan data tersebut, masa jabatan presiden yang sesuai dengan amandemen UUD 45 yang mana? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, atau 6, 7. Oke, kita lihat ya. Ini sebenarnya mudah teman-teman ya. Amandemen itu dilakukan di tahun 99 sampai 2000 berapa itu. Jadi di bawah itu pasti tidak sesuai presidennya gitu ya. Nah, menurut pasal 7 ini tentang masa jabatan presiden itu Undang-Undang Dasar 1945 amandemen di pasal 7 gitu teman-teman ya. Jadi pasal 7 yang baru itu bunyinya begini.
Presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya 1 kali masa jabatan. Awalnya itu hanya sampai dapat dipilih kembali. Di awalnya ya, sampai di sini. Tapi akhirnya di amandemen menjadi dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Jadi presiden itu maksimal punya 2 periode kepemimpinan atau menjadi 2 kali periode kepresidenan gitu ya. Tidak boleh lebih dari itu, baik presiden maupun wakil presiden gitu ya. Nah, di amandemen Undang-Undang 45 pasal 7 itu pertama dilakukan di 99. Jadi sebelum 99 belum berlaku gitu ya. Nah, sekarang kita analisa ya. Kalau Soekarno kan dulu tidak mungkin, ya Soeharto juga dulu tidak mungkin, Habibie juga sebelum amandemen ya tidak mungkin, Abdurrahman Wahid juga tidak mungkin kan. Ini pada masa Abdurrahman Wahid kan hanya 1 kali teman-teman ya, hanya 1 kali tidak selesai itu berarti tidak mungkin. Ini kita cari yang dua kali masa jabatan ya. Megawati itu hanya 1 kali juga tidak mungkin ya. Susilo Bambang Yudhoyono itu 2 kali dan berhenti. Ya, oke, ini masuk. Joko Widodo demikian. Nanti di 2024 juga selesai. Jadi ini juga masuk gitu ya. 6 dan 7 berarti jawabannya. Berikutnya, muatan PPKN di sekolah dasar perlu memasukkan materi yang berkaitan dengan komponen kemampuan kewarganegaraan, baik civic knowledge, civic skill, civic disposition. Pada kelas 4, tema indahnya keberagaman, subtema keberagaman budaya bangsaku, muatan PPKN mengandung civic skill. Civic skill yang ditanyakan ya. Yang A, menceritakan pengalaman bermain bersama dengan orang berbeda suku dan budaya, mendeskripsikan tentang suku Minang, mengidentifikasi sikap menghargai keberagaman, mengaitkan situs Trawulan dengan makna persatuan kesatuan, sikap menghormati pada sesama bangsa karena perbedaan budaya. Ini kelihatannya teman-teman, ini kelihatannya ya. Ini yang ditanyakan kelihatannya salah. Kenapa demikian saya jelaskan ini begini. Jadi kemampuan kewarganegaraan itu ada 3. Yang pertama civic knowledge. Civic knowledge itu sebenarnya konten atau isi, gitu ya, atau bab, gitu ya. Apa yang harus diketahui oleh warga negara, gitu ya. Pada pada sekolah ya, misalkan di dunia pendidikan itu biasanya tentang materinya atau konten pembelajarannya, materinya, teman-teman. Nah, bedanya apa dengan civic skill? Nah, kalau civic knowledge tentang materi, contohnya ya macam-macam keberagaman bangsa Indonesia itu contohnya dari civic knowledge. Kalau civic skill itu keterampilannya, bisa keterampilan pengetahuan atau kognitif, bisa keterampilan psikomotorik gitu ya. Bisa intelektual, bisa partisipasi. Intelektual itu hubungannya dengan kognitif, partisipasi itu hubungannya dengan psikomotorik gitu ya. Oke, cirinya dari civic skill itu biasanya ada kata kerja operasionalnya di awal gitu ya. Kata kerja operasional di awal gitu ya. Contoh itu biasanya sesuai dengan kata kerja yang diberikan di taksonomi Bloom, teman-teman pasti tahu gitu ya. Misalkan menerapkan, mengidentifikasi, menulis, mendeskripsikan, menganalisis dan lain-lain itu banyak sekali. Dari C1 sampai C6. Itu namanya civic skill. Saya ulangi, kalau civic knowledge itu materi, civic skill itu kompetensi, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah civic disposition, itu tentang sikap. Ya, sikap atau karakter yang perlu dipelihara atau ditingkatkan, gitu ya. Oke, kita lihat. Yang A, menceritakan, ini didahului dengan kata kerja operasional, maka ini pasti masuknya di civic skill. Mendeskripsikan, ini juga civic skill. Mengidentifikasi, civic skill. Meskipun ada sikapnya di situ, tapi di awalnya ada mengidentifikasi, pasti civic skill. Mengaitkan, itu juga civic skill. Sikap menghormati, itu civic disposition. Jadi mungkin ya teman-teman, mungkin saja pertanyaannya ini tentang civic disposition. Ya, kalau yang ditanyakan civic disposition, maka jawablah yang E. Kalau ngotot untuk pertanyaannya civic skill, maka kita harus lihat temanya. Di situ temanya adalah keberagaman, subtemanya keberagaman budaya. Yang paling cocok yang mana? Kalau lihat yang A, menceritakan pengalaman bersama dengan orang berbeda suku, ya. Padahal di situ budaya bangsaku bukan suku ya.
tapi juga ada budayanya gitu ya. Tapi yang paling bagus itu saya kira yang paling cocok dengan kelas 4 tema itu ya yang C ini yang paling bagus gitu ya. Itu kalau pertanyaannya civic skill dipaksakan untuk civic skill. Tapi saya berpendapat bahwa itu pasti pertanyaannya bukan civic skill tapi adalah civic disposition gitu ya. Soal berikutnya nanti teman-teman disajikan teks panjang sekali seperti ini. Kemudian teman-teman diminta untuk menganalisa mana paragraf yang termasuk narasi, eksposisi, deskripsi, persuasi, argumentasi. Tapi beberapa contoh soal ya asli ya, contoh soal asli yang beredar di Telegram dan lain-lain, teman-teman juga pasti tahu. Biasanya di bagian akhirnya sudah diterangkan jenis paragrafnya. Jadi teman-teman kadang-kadang tidak usah baca teksnya. Ya. Lihat saja ke soalnya. Bila penulis tujuannya menggambarkan kondisi suatu tempat seperti kondisi aslinya, pasti itu artinya adalah paragraf deskripsi, menggambarkan suatu tempat yang bisa dilihat, dirasakan dia dengan indera, bisa penglihatan, bisa pendengaran, bisa pembau gitu ya. Nah, ini pasti jawabannya deskripsi. Maka yang paling cocok jawabannya ya nomor C, ini deskripsi gitu ya. Nah, kita lihat benar enggak yang C itu deskripsi paragraf 2-nya. SD Antariksa siap melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Di gerbang sekolah terpasang spanduk, nah kelihatan kan ukurannya besar gitu ya, pentingnya 3M di depan pintu. Nah, jadi seolah-olah kita itu dibawa ke suasana itu benar-benar real, benar-benar seperti nyata. Teman-teman bisa merasakan situasinya di situ gitu ya. Jawaban yang paling tepat ya deskripsi itu. Nah, ini saya jelaskan satu persatu ini ya. Kalau narasi itu urutan kronologi suatu peristiwa. Kemudian kalau eksposisi itu teks berita ya teman-teman. Informatif biasanya bahasanya adalah bahasa formal, kaku, formal gitu ya. Kemudian kalau deskripsi menggambarkan situasi, kondisi yang bisa dirasakan oleh indera. Kemudian kalau persuasi itu ada unsur ajakannya. Kalau argumen itu pendapat yang biasanya disertai data-data yang menguatkan supaya pendapatnya bisa diterima oleh orang lain kan gitu ya. Itu. Jadi karena ini yang ditanyakan adalah menggambarkan kondisi, maka jawaban yang paling tepat C ini. Nah, saya tidak perlu baca ini teksnya panjang sekali. Langsung teman-teman lihat bagian bawahnya. Itu mengurangi waktu ya. Lumayan lah intinya kita bisa hemat waktu. Soal berikutnya teman-teman disajikan seperti ini. Ini gambar PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Berdasarkan gambar tersebut, air di bendungan mengalir melalui pipa pesat untuk menggerakkan baling-baling turbin pada poros turbin terhubung ke generator yang menghasilkan energi listrik dan membawa listrik ke rumah dan industri. Perubahan energi yang terjadi adalah kita lihat pilihan gandanya kinetik, potensial, mekanik listrik dibolak-balik. Oke, kita lihat teman-teman. Jadi dalam PLTA itu biasanya ada bendungan. Tujuan dari bendungan adalah untuk meningkatkan energi potensialnya. Energi potensial itu energi karena faktor ketinggian. Jadi semakin tinggi air, nanti kalau turun ke bawah itu energi potensialnya kan besar, nanti turun ke bawah itu diubah menjadi energi kinetik. Semakin tinggi air yang dibendung ketika dialirkan nanti kecepatannya semakin tinggi. Karena energi potensial tinggi diubah menjadi energi kinetik. Energi kinetiknya juga tinggi. Nah ini, jadi energi potensial ketika dialirkan menjadi energi kinetik. Kemudian dari energi kinetik tersebut akan diarahkan menuju baling-baling. Digunakan untuk memutar baling-baling dengan arah tertentu. Nah itu namanya energi mekanik atau energi gerak. Ada arah tertentunya gitu ya teman-teman. Kalau energi kinetik kan lurus gitu aja. Kalau mekanik itu ada proses pemutarannya gitu ya. Ada energi geraknya di situ. Kemudian energi ini disambungkan atau dihubungkan ke generator untuk diubah menjadi elektromagnetik menjadi listrik gitu ya. Jadi urut-urutannya dari energi potensial menjadi kinetik, menjadi mekanik, kemudian menjadi listrik. Maka jawaban yang paling tepat opsi E. Berikutnya, teman-teman akan disajikan teks ini jenisnya adalah juga jenis literasi, teman-teman. Saya sengaja tidak memisahkan antara soal literasi, numerasi dengan soal itu karena yang penting itu FR-nya sudah masuk semua, kita tinggal bahas gitu ya.
Oke, teks berikut untuk menjawab 2930 ini jenis teksnya adalah teks literasi gitu ya. Pemerintah terus menggaungkan penyelamatan lingkungan melalui gerakan 3R, reduce, reuse, recycle. Reduce itu dimaksudkan mengurangi penggunaan barang yang berpotensi menjadi sampah. Reuse memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai untuk kepentingan lain. Recycle adalah mendaur ulang bekas menjadi produk baru yang bermanfaat. Nah, gerakan ini diharapkan mampu mengurangi kerusakan lingkungan akibat sampah. Hal ini telah direspon masyarakat dengan berbagai tindakan. Sebagian besar pedagang kecil sudah tidak menyiapkan kantong plastik. Beberapa perkantoran mewajibkan karyawannya membawa numblex untuk tempat minum. Ya, di beberapa kompleks perumahan menghiasi terasnya dengan pot-pot bunga bekas, kaleng susu, dan botol plastik. Bahkan ada yang menjual tikar hasil dari sampah tanaman enceng gondok. Nah, berdasarkan teks tersebut, implementasi 3R yang paling tepat. Oke, kita langsung analisa saja. Reduce ini pasangannya dengan yang A ya, yang warnanya apa namanya itu, apa ya namanya itu, krem-krem apa bagaimana, saya tidak terlalu bisa warna apa ini namanya. Reduce itu pot kaleng, pot dari kaleng. Teman-teman harus tahu reduce itu mengurangi barang-barang yang berpotensi menjadi sampah kan gitu ya. Pot dari kaleng itu kalengnya kan sudah dipakai, berarti harusnya pot dari kaleng itu bukan reduce tapi reuse, digunakan kembali untuk kepentingan yang lain gitu ya. Jadi tidak mungkin tikar dari enceng gondok itu harusnya bukan reuse. Reuse itu contohnya ya pot dari kaleng tadi, penggunaan untuk kepentingan lain gitu ya. Kalau tikar dari enceng gondok itu memproduksi barang baru dari barang sampah, itu namanya recycle gitu ya. Membawa tas sendiri ini harusnya reduce, ini kebalik-balik semua tiga-tiganya ini. Kemudian yang bagian bawah yang warnanya biru kita lihat reduce membawa numblex, ini benar. Numblex itu tempat minum, jadi tidak dibiasakan untuk membawa plastik minum kan gitu ya. Tapi yang bisa digunakan berulang-ulang, gitu ya, membawa numblex. Boleh ini reduce, benar ya. Reuse tikar dari enceng gondok itu bukan reuse teman-teman, karena itu produk baru gitu ya, dari sampah, itu namanya harusnya recycle. Pot dari botol bekas itu berarti kan mendaur ulang, bukan namanya, menggunakan kembali untuk kepentingan lain kan. Jadi ini harusnya pakainya reuse yang pot dari bekas. Maka jawaban yang tepat yang hijau itu ya. Membawa numblex itu reduce, pot dari botol bekas itu reuse, recycle-nya tikar dari enceng gondok itu teman-teman ya. Soal berikutnya, nanti teman-teman disajikan gambar di sini ada gerobak yang ditarik oleh dua orang, kemudian ada yang mendorong. Jadi tiga-tiganya ini saling apa namanya itu, resultannya tinggal dijumlahkan karena arahnya sama semua, gitu ya. Gerobak berisi pasir mendapatkan beberapa gaya. Ada 3 orang A, B, C, 140, 160, 180. Kita langsung aja tulis karena di sini A, B, C ini resultannya adalah ditambahkan, maka gaya totalnya adalah 480 kan gitu ya. Mendapatkan percepatan 80 meter per sekon memindahkan 60 kg. Masanya 60 kg. Benar nggak ini percepatannya 8 meter per sekon? Kita bisa mencarinya dengan merumuskan A sama dengan F per M kan. A itu F per M, 480 dibagi 60 benar 8 meter per sekon. Ya, percepatannya benar 8 meter per sekon kuadrat. Oke, kemudian jika ABC memberikan gaya sebesar tersebut, jadi gayanya sama, F awal dan F akhirnya sama. Oke, kita tulis F akhirnya sama. Memindahkan pasir percepatannya ternyata lebih tinggi, ya, lebih tinggi. Kalau percepatannya 12, kira-kira masanya bagaimana? Dengan rumus tadi bisa kan? Mencari M berarti F per A. F-nya 480, A-nya 12, jadi 40 kilo. Kalau mau semakin cepat, maka masanya semakin dikurangi kan lebih cepat kan? Kan logikanya gitu. Semakin besar masanya, maka percepatannya semakin rendah. Semakin berat kan semakin rendah kan gitu ya. Itu. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D, 40 kg. Pada hari Minggu, Made bersepeda ke rumah nenek. Made menempuh jarak 4.500 meter selama 1,5 jam. Sampai di rumah nenek dia menghitung kecepatan rata-rata sepedanya. Ada 4 ini ya.
Jarak dibagi waktu tempuh, jarak dibagi waktu tempuh dibagi 1000, jarak dibagi 1000 hasilnya dibagi waktu tempuh. Atau yang keempat adalah jarak dibagi waktu tempuh kali 60. Cara yang paling tepat dilakukan Madem menghitung kecepatan rata-ratanya. Oke, kita bahas soalnya, kita tulis dulu ya. Satuannya ingin jadi kilometer per jam kan. Ini soalnya ini. Jadi jaraknya kita tulis dulu. Ini ada dua cara teman-teman ya. Cara pertama jaraknya kita tulis dulu 4500 meter diubah ke kilometer. Caranya bagaimana? Cukup dibagi 1000. Jadi jaraknya dibagi 1000 menjadi 4,5 km. Diubah jaraknya dulu menjadi kilometer, kemudian waktunya dibiarkan karena satuannya ingin kilometer per jam kan. Baru menghitung pakai kecepatan, rumusnya jarak dibagi waktu. Jaraknya 4,5 km, waktunya 1,5 jam. Jadi satuannya 3 km per jam. Ini boleh pakai cara ini. Atau kita konversinya setelah kecepatannya ditemukan dengan satuan berbeda ya. Jaraknya biarkan, waktunya biarkan. Nanti kalau menghitung kecepatan kan berarti satuannya jadi meter per jam kan. 3000 meter per jam. Ini dihitung kecepatannya dulu. Baru kecepatannya ini satuannya diubah menjadi kilometer dengan membagi 1000. Ya, 3000 dibagi 1000 kan 3. Jadi meternya jadi kilometer kan gitu. Boleh pakai cara ini juga. Nah dari sini berarti kita lihat ya, kalau jarak dibagi waktu tempuh maka satuannya nanti jadi meter per jam. Jadi tidak mungkin. Yang nomor 2 itu boleh, ya, yang 2 itu boleh, yang ketiga juga boleh. Yang 2 itu dicari kecepatannya dulu, kemudian baru dikonversi. Yang nomor 3 itu dikonversi dulu jaraknya, baru dicari kecepatannya. Boleh, dua-duanya boleh. 2 dan 3 boleh. Berikutnya perubahan energi yang terjadi pada seorang pengendara sebagai berikut. Ini ada orang naik ke bukit kemudian turun gitu ya. Kita lihat pilihan gandanya ada 4 di situ. Yang ketahuan hanya 4 itu, yang E tidak ketahuan ya. Yang A posisi A ke B energi kinetik bertambah, energi potensial kurang. Terjadi perubahan energi potensial menjadi kinetik. Oke. Posisi B energi potensial paling kecil, energi kinetik paling besar, terjadi perubahan dari energi potensial menjadi energi kinetik. Posisi B ke C besar energi potensial berkurang dan seterusnya gitu ya. Ternyata kita harus menganalisa ini. Jadi teman-teman harus paham energi potensial tadi sudah bahas ya. Energi potensial itu energi yang tergantung dari ketinggian. Semakin tinggi maka energi potensialnya semakin besar. Nah, kalau kita lihat di situ A, B, C, posisi A, B, C pada gambar, maka energi potensial paling tinggi di posisi B. Kan paling tinggi kan tempatnya, ya. Kemudian energi kinetik itu energi yang tergantung dari kecepatan. Rumusnya setengah mv kuadrat itu ya. M itu massa, V itu kecepatan. Gitu ya. Semakin cepat maka energi kinetiknya juga semakin besar, gitu ya. Oke, kita lihat yang posisi A menuju B. A menuju B. A itu bersepeda kemudian melambat akhirnya sampai di B. Nah, itu artinya kan semakin ke atas, semakin menuju ke B itu kan semakin melambat ya. Artinya energi kinetiknya kan berkurang. Ya, ini prosesinya adalah energi kinetiknya dari bawah itu kan cepat kemudian melambat. Energi kinetiknya itu kan berubah menjadi energi potensial. Ya, semakin tinggi kan energi potensialnya bertambah, energi kinetiknya semakin melambat kan gitu ya. Energi kinetiknya diubah menjadi energi potensial. Maka karena energi kinetik berubah menjadi EP, pelan-pelan mengalami proses, maka energi kinetiknya dari A menuju B semakin berkurang. Sampai 0, ketika di B itu energi kinetiknya 0. EP-nya semakin bertambah sampai di EP-nya di maksimalnya di B. Sebaliknya ketika B menuju C, itu energi potensial tadi tidak usah dikayuh ya, B ke C itu nanti turun sendiri gitu ya. Itu energi potensial yang tadi di atas maksimal itu akan diubah menjadi energi kinetik. Semakin ke bawah semakin cepat. Jadi EP-nya berkurang, kemudian EK-nya menjadi bertambah. Ya. EP kenapa berkurang? Semakin ketinggiannya semakin menurun kan, ke bawah kan. EK-nya semakin cepat, kan begitu. Maka dari opsi A sampai D ini yang cocok yang mana nih? Yang C ini coba dilihat ya. Pada posisi B ke C, energi potensial berkurang, benar. Energi kinetiknya bertambah, benar. Perubahan energi potensial menjadi energi kinetik, benar. Jadi jawabannya adalah C, gitu ya.
Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.